Yang pertama, mendaftarlah di pertengahan jadwal pendaftaran. Selain bisa belajar lebih lama dari yang ujian duluan, kita bisa menunggu ilham forwardan yang bertebaran di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Di kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas taktik jitu agar memudahkan teman-teman untuk lulus CPNS tahun ini. Amin. Semua tips yang diberikan adalah murni pengalaman yang saya alami, lengkap dengan kendala-kendala dan kemudahannya. Semoga dengan menyimak ini, teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama dengan saya. Nah, kalau berbicara ingin lulus, berdoa dan berusaha itu udah wajib ya. Karena tanpa keduanya, mustahil kita bisa berbuat sesuatu saat ujian. Nah, untuk berdoa, jangan lupa libatkan orang terdekat. Semoga dengan banyaknya doa yang dipanjatkan, maka semakin banyak tangan yang mengetuk pintu langit. Nah, selain itu, apalagi yang harus kita lakukan? Yang pertama, mendaftarlah di pertengahan jadwal pendaftaran. Misal, range pendaftaran dibuka dari tanggal 30 Juni sampai 20 Juli. Maka sebaiknya kita mendaftar di pertengahan rentang waktu yang disediakan. Nah, mengapa? Karena sejauh pengalaman saya selama ini, urutan ujian SKD ditetapkan sesuai urutan pendaftaran. Nah, gunanya kita ujian di pertengahan waktu itu apa gitu? Selain bisa belajar lebih lama dari yang ujian duluan, kita bisa menunggu ilham forwardan yang bertebaran di media sosial. Nah, ngerti dong maksud saya? Jadi, nanti saat ujian akan ada banyak sekali forward soal terkini di media sosial. Entah itu di Telegram, di YouTube, Instagram, bahkan mungkin bisa juga muncul di TikTok. Nah, tinggal kita siap atau tidak untuk menampung semua forward soal tes tersebut. Nah, bagaimana cara agar cepat memahami dan mengingat forward soal tersebut gitu? Yaitu dengan belajar dari sekarang. Jadi, bila sudah mulai belajar dari sebelum-sebelumnya, saat nanti membaca forward soal, kita seolah-olah hanya mengulang membaca dan memberi penekanan tentang bahasan yang dari sebelumnya sudah kita kuasai. Nah, penting ya teman-teman mempersiapkan diri belajar dari hari-hari sebelumnya. Yang kedua, pilihlah formasi yang tepat. Nah, saran saya sih, pilih formasi yang peminat dan pesaingnya tidak terlalu banyak. Teman-teman dapat simak di video sebelumnya. Nah, sepertinya saya sudah pernah membagikan tips tersebut. Silahkan diklik link di kiri atas ini. Yang ketiga, tenang dan berdoa waktu ujian. Jadi, saat hari H ujian, janganlah teman-teman masih direpotkan dengan membawa catatan. Karena waktu ujian itu, walaupun disuruh datang 60-90 menit sebelumnya, tidak akan bisa digunakan untuk belajar lagi. Pun kalau masih sempat baca-baca, menurut saya sih cuma akan menambah kekhawatiran dan kecemasan. Maka, waktu yang terluang banyak tersebut sebaiknya disiapkan untuk istirahat otak sebelum berperang dan banyak-banyak berdoa.
Jadi pada malam sebelum ujian, teman-teman siapkan dulu baju, ATK, nomor ujian, karena kepanikan sedikit saja itu dapat memicu kepanikan yang lebih besar lagi. Nah, diharapkan dengan hati yang tenang, teman-teman dapat mengerjakan ujian dengan baik. Yang keempat, kerjakan soal yang pede duluan. Maksud pede ini yaitu soal-soal yang teman-teman yakin teman-teman bisa mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, soal ujian SKD kan ada 3 jenis ya. Jadi, kerjakanlah soal-soal yang teman-teman merasa pede terlebih dahulu. Nah, bila kita merasa pede dengan TIU, kerjakan TIU dahulu. Atau kalau kita pede dengan TKP, maka kerjakan TKP dahulu. Intinya, kita ngerjakan soal yang kita rasa kita nyaman mengerjakannya untuk pertama sekali. Nah, kalau saya pribadi, saya sih mengerjakannya sesuai urutan ya. TWK, TIU, lalu TKP. Karena yang saya enggak pede itu yaitu soal TKP. Berarti saya letakkan TKP di pengerjaan terakhir. Nah, kalau teman-teman sesuaikan dengan perasaan masing-masing. Pede dan enggak pedenya di mana. Yang kelima, optimalkan waktu ujian. Nah, pertama, misal ada soal panjang, langsung skip. Nanti balik lagi ke situ. Yang kedua, misal ada soal yang rumit, seperti soal cerita yang menurut kita bisa dikerjakan, tapi kalau dikerjakan duluan akan menghabiskan waktu. Nah, kalau saya pribadi sih selalu skip nanti. Jadi prinsipnya soal yang sesi pertama saya kerjakan adalah soal yang cepat, tepat, dan dapat. Dengan banyaknya soal yang kita selesaikan, kita akan semakin pede menuntaskan soal-soal tersebut sampai akhir. Begitu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu latihan sebelum ujian. Nah, ini sangat penting ya. Kita perlu untuk latihan membaca soal, membaca cepat, dan latihan mengerjakan soal perhitungan dengan cepat. Nah, kemampuan ini harus dilatih, artinya harus sering dikerjakan. Karena semakin sering kita melakukan sesuatu, akan semakin bertambah keahlian kita dalam melewatinya. Jadi, semoga dengan tips-tips tersebut teman-teman dapat terbantu. Bagaimana teman-teman akan mengatur strategi mulai dari pendaftaran sampai melewati ujian CPNS hingga dapat NIP tahun ini. Amin. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.